Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di suatu tempat yang mulia dalam acara yang mulia, yang dimana perkumpulan seperti ini, kata Nabi Muhammad, dianggap sebagai kebunan surga yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebunan surga yang ada di dunia, maka mampirlah, kata Nabi Muhammad. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau kebun surga di akhirat jelas ada, apakah ada kebun surga di dunia?" Ada, kata Nabi Muhammad, yaitu apa? Hilaqudz dzikir, wakila majalisul ilmi, yaitu sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, sekelompok orang berkumpul untuk hadir majelis taklim, majelis ilmu. Itu adalah kebunan surga Allah yang ada di dunia. Jadi kita berkumpul di sini ini dianggap sebagai kebunan surga. Ya. Barang siapa yang insya Allah rutin berkumpul di kebun surganya Allah Ta'ala di dunia, insya Allah dia akan mudah berkumpul di akhirat di surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa tempat ini dianggap sebagai kebunan surga, Pak Bu? Karena tempat ini tempat turunnya rahmat, tempat turunnya barokah, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ada malaikat namanya malaikat sayahin, yang dimana malaikat sayahin itu kerjaannya keliling ke muka bumi ini cari majelis-majelis seperti ini. Kalau ada majelis seperti ini, malaikat tersebut akan berkeliling di atas majelis tersebut. Jadi di atas kita ini ada ribuan malaikat, cuma kita nggak ngelihat, Pak Bu. Namanya malaikat sayahin, yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, cari majelis dzikir. Kalau ketemu, malaikat itu akan mengelilingi tempat tersebut, kemudian orang-orang yang berdoa di tempat tersebut, doanya akan diangkat oleh malaikat dan akan disampaikan kepada Allah Ta'ala dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Bu, maaf, kalau Anda hadir di tempat ini, perbanyak hajatnya. Kenapa? Karena acara seperti ini itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya orang dulu itu kalau sakit bukan nggak hadir pengajian, malah hadir. Orang dulu itu kalau sakit hadir pengajian, niat dikasih kesehatan, pulang dari pengajian dikasih sehat oleh Allah Ta'ala. Yang punya problem hidup hadir pengajian dengan harapan mudah-mudahan problem hidupnya diangkat. Pulang dari pengajian seperti ini, problemnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Anda kalau hadir acara seperti ini, disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Semua hajat Anda silahkan Anda sebutkan. Yang banyak utangnya, mudah-mudahan tambah utang lagi umpamanya. Ya, jangan tambah utang supaya dilunasi. Yang punya problem hidup, mudah-mudahan diangkat problem hidupnya. Yang sakit, mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Pak Bu, maaf, banyak orang tidak tertarik dengan acara pengajian seperti ini. Nggak semuanya orang bisa hadir, Pak Bu, maaf. Orang yang bisa hadir acara seperti ini itu memang orang yang pilihan khusus dari Allah Ta'ala. Nggak semuanya dapat. Berapa banyak saudara kita yang sudah diundang, diajak, dengarkan ada pengajian, kadang-kadang hatinya nggak tertarik. Kenapa? Karena nggak semua orang hatinya ditarik oleh Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini, nggak semuanya. Hanya orang-orang pilihan. Kata Nabi Muhammad, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan diringankan langkahnya untuk menuju tempat-tempat majelis ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda yang hadir, kita yang hadir, maaf, bukan karena kemauan kita, Pak Bu. Allah yang menggiring, Allah yang menjadikan kita supaya dapat rahmat barokahnya, supaya dihadirkan di tempat ini. Bukan karena kemauan kita loh, bukan.
Kita nggak ada kemampuan untuk hadir di tempat ini. Yang gerakan itu Allah Ta'ala. Memang kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang dikehendaki dengan kebaikan, maka akan diringankan langkahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan maaf, majelis seperti ini pahalanya nggak ditampakkan langsung, Pak, Bu, pahalanya disimpan. Nanti di hari kiamat Anda baru terkaget-kaget melihat pahala menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Akhbar, lau ana thawaba majelis ilmi badalinas laktatalu hatta yatruka dhu imaratin imarata wa dhu saukin sauqah. Kata Ka'ab bin Akhbar, seandainya pahala menghadiri majelis ilmu seperti ini ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala, sekarang kan nggak dilihatkan, Pak, nggak ditampakkan. Seandainya ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala, niscaya manusia itu akan berlomba-lomba, bahkan saling berkelahi, saling memukul, bahkan saling membunuh untuk berebut menghadiri majelis ilmu. Sampai-sampai orang yang memiliki toko yang banyak, yang kaya raya, yang miliarder uangnya, akan ditutup tokonya, kantornya untuk bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini. Orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bupati kah, camat kah, gubernur, direktur, komisaris, akan ditinggalkan pekerjaannya untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Cuma karena ditutup oleh Allah Ta'ala, jangankan orang kaya, orang miskin nggak tertarik. Jangankan orang pejabat, orang awam yang kerjaannya nganggur nggak tertarik menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena memang pahalanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Ini kalau dibuka, dilihatkan secara langsung pahalanya, Bu, ini penuh masjid ini, nggak muat, nggak cukup, berebut. Kenapa? Karena memang pahalanya besar. Sampai nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, ketika orang itu menerima buku amalannya, dilihat pahala menghadiri majelis ilmu, orang itu akan kaget, kata Nabi Muhammad. Sampai dia berkata, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia walaupun dalam keadaan lumpuh, supaya aku bisa menghadiri majelis ilmu setiap menitnya, setiap detiknya. Bayangkan, Pak, Bu, kita ini nanti, setiap dari kita ini nanti di hari kiamat ketika menerima buku amalannya, dilihat pahala menghadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan minta kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia walaupun dalam keadaan lumpuh. Kenapa? Supaya bisa menghadiri majelis ilmu setiap saatnya. Cuma karena ditutup pahalanya oleh Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang tidak tertarik. Kita itu tertariknya, Pak, Bu, kalau hadiahnya langsung. Pengajian di Masjid Baitul Makmur, door prize-nya kulkas umpamanya ini ya, walaupun suatu saat nanti ada, nggak apa-apa lah. Pengajian di Masjid Baitul Makmur, door prize-nya motor, sepeda, magic chair, saya yakin nggak cukup ini masjid. Saya yakin nggak cukup ya. Kenapa? Karena ada hadiahnya langsung. Orang zaman sekarang itu, Pak, minta instan, minta hadiah yang di depan mata. Coba pengajian di Baitul Makmur, hadiahnya rahmat Allah Ta'ala, hadiahnya barokah dari Allah, ridho dari Allah Ta'ala. Aduh, capek, gampang aja, nanti aja sudah. Kenapa? Karena nggak mau rahmat, nggak mau ridho, nggak mau barokah. Kenapa? Karena nggak tampak pahalanya. Orang sekarang itu minta yang tampak. Ya, coba nanti dites ini ya, di masjid ini bikin pengajian, door prize-nya Innova, door prize-nya motor ya. Anda lihat yang hadir beludak, saya yakin boleh dicoba, nggak apa-apa, dibohongi sekali-sekali, nggak apa-apa ya, dibohongi sekali-sekali ya. Bayangkan ya. Oleh karena itu, Pak, Bu, maaf, Anda yang dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, gunakan yang baik. Setiap ada majelis ilmu kalau bisa hadir, setiap ada majelis zikir hadir. Dilawan, males dilawan. Kenapa? Karena musuh kita ini banyak, Pak, Bu. Musuh kita ini hawa nafsu, musuh kita ini setan
Jadi kadang-kadang kalau orang mau hadir pengajian itu godaannya tinggi. Aduh males, capek. Wah ini ada film Korea bagus, ada film India bagus umpamanya ya. Nanti alasannya itu ada aja. Kenapa? Karena memang orang kalau mau berjuang jihad menghadiri majelis ilmu itu cobaannya tinggi kata Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, maaf, kita hidup di dunia ini karena dua perkara sebenarnya. Kita hidup di dunia ini karena dua perkara. Yang pertama untuk ibadah. Kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Yang kedua Pak Bu, kita diciptakan hidup di dunia ini untuk mencari ilmu. Kata Allah Ta'ala, inna wa khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithluhunna yatanazalul amru bainahunna lita'lamu anna waha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah yang mengatur perputaran langit dan bumi supaya kalian ini memiliki ilmu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Ta'ala, dan supaya kalian ini faham kalau Allah itu maha mampu. Pak Bu, maaf, Anda hidup di dunia ini karena dua perkara. Karena ilmu, mencari ilmu, dan untuk ibadah. Sekarang yang jadi problem ini banyak orang yang ibadah tapi nggak punya ilmu. Ini yang repot. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang itu Bu kalau ibadah harus tahu ilmunya. Contoh, Anda mau umroh, mau haji, biasanya kan diajari manasik. Manasik itu tata cara ibadah umroh, tata cara ibadah haji, supaya haji umrohnya bener, supaya sah, nggak kena dam. Kan diajari manasik. Manasik itu Pak Bu bukan untuk umroh dan haji saja. Anda sholat butuh manasik, Anda wudhu butuh manasik, Anda bersihkan najis juga butuh manasik. Banyak orang sekarang itu manasiknya cuma umroh haji saja, tapi sholat nggak tahu tata caranya, bersihkan najis nggak tahu tata caranya ya. Wudhu nggak tahu tata caranya. Kalau nggak tahu tata caranya, akhirnya ibadahnya hancur Pak Bu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ilmu itu penting Bu. Kita kalau ibadah Pak nggak punya ilmu, sholat kita nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nggak usah ngomong masalah sholat lah, bersihkan najis. Saya kasih contoh, ibu-ibu ini cuci-cuci umpamanya, bersihkan pakaian najis, ada ember 2 biji, yang satunya ember kosong, dimasukkan pakaian, kemudian dikucurkan air. Ember yang kedua sudah ada airnya, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam air, sama-sama membersihkan pakaian. Yang pertama hukumnya sah, yang kedua ember kedua itu nggak sah. Itu namanya najis. Najis dimasukkan ke air, hukumnya najis. Tapi kalau najis ditaruh di ember kosong kemudian dikucurkan air, itu namanya membersihkan najis. Hati-hati loh Pak Bu, caranya sama loh ini ya, caranya sama. Maaf, cuma beda sedikit, beda hukum. Anda punya mesin cuci, diisi air kemudian dikasih pakaian, najis semuanya. Tapi kalau Anda punya mesin cuci kosong, kemudian pakaiannya dimasukkan baru diisi air, itu yang betul. Hati-hati loh, ini banyak orang nggak paham. Bersihkan kencingnya anak, saya pernah ngelihat sendiri dengan mata saya kepala sendiri. Hafidul Quran, maaf dia cuma orang hafalan Quran tapi nggak tahu hukum fikih.
Ya, imam, ya, suaranya enak. Saya ngelihat sendiri Bu, bersihkan kencing anaknya, kencing di lantai, cuma dilap pakai lap kering, kemudian langsung dipel. Dilap kering, setelah dilap kering langsung dipel. Ini bukan bersihkan najis, ini malah melebarkan najis, bukan seperti itu. Bersihkan najis anak kalau kencing di lantai itu pakai pel-pelan kering dulu. Kalau sudah kering baru dikucurkan air di lantainya, dikucurkan. Setelah dikucurkan rata di najis tersebut baru dilap kering yang bersih yang kedua. Setelah dilap kering baru dipel nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dilap kencingnya itu langsung dipel, itu malah melebarkan najis Pak. Kenapa? Caranya bukan seperti itu. Kalau ada najis itu dilap kering baru dikucurkan air, itu yang betul. Itu yang betul. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Bayangkan. Kenapa? Karena nggak tahu hukum. Makanya maaf agama itu penting. Hukum agama itu penting. Belajar ilmu itu penting Pak Bu, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kenapa? Kalau kita salah ibadahnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu penting untuk belajar ilmu agama. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Penting Pak Bu, ilmu agama itu fondasi kita Pak. Anda mau jadi dokter silahkan, mau jadi polisi, TNI, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, nggak apa-apa. Yang penting ada pegangan agama. Orang kalau nggak punya pegangan agama Pak Bu, maaf yang dicari nanti uang. Nggak tahu hasil korupsi kah, hasil memeras, merampok, mencuri, nggak ngurus, yang penting ada uang. Kenapa? Karena nggak ada pegangan agama. Orang kalau punya pegangan agama insya Allah mikir, kalau jadi dokter yang sosial. Kalau nggak punya uang digratiskan. Banyak dokter yang baik Bu seperti itu. Tapi kalau sudah dokter itu nggak punya pegangan agama, yang dicari uang. Kalau ada uang silahkan berobat sama saya, kalau nggak ada sana. Ya. Orang kaya kalau nggak ada pegangan agama, pelit. Ada keluarganya, ada sepupunya, tetangganya miskin, kadang-kadang nggak dibantu. Kenapa? Karena nggak ada background agama. Penting, pegangan agama itu penting, jangan diremehkan Bu. Silahkan anak anda sekolah sampai S1, S2, S3, S4, S5 sampai S-teler, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Ini kadang-kadang maaf S1, S2 nggak bisa ngaji. Lo kan malu. Gelarnya tinggi, profesor, doktor, tapi sholat nggak tahu rukun sholat, wudhu nggak tahu cara wudhu, kan bikin malu Pak Bu. Saya nggak sombong, saya ini S3, SD, SMP, SMA, alhamdulillah. S3 saya, kalau kuliah bisa S4 saya. Ya, untung nggak jadi S-teler. Loh penting, Anda jangan beranggapan, nak sekolah yang tinggi. Kalau kamu nggak sekolah tinggi, kamu nggak dapat pekerjaan yang enak. Jangan beranggapan seperti itu Pak Bu. Yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau Anda beranggapan orang yang berpendidikan tinggi pasti dapat kerjaan, maaf, berapa banyak orang yang dapat gelar sarjana nganggur? Banyak Pak Bu, gelar sarjananya nganggur. Kenapa? Karena bukan patokan. Kalau sarjana pasti dapat kerjaan, enggak. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala. Anda lihat itu, Menteri Susi dulu itu lulusan apa Pak Bu? SMP. Lulus SMP jadi menteri. Siapa yang lulus SMP di sini? Hah? Ada yang jadi menteri? Saya lulus SMA aja nggak jadi menteri. Lulus SMP jadi menteri. Kenapa? Rezekinya. Yang S3 banyak yang nggak jadi menteri. S1 banyak jutaan yang nggak jadi menteri. Anda jangan beranggapan kalau sekolah tinggi pasti dapat gelar, pasti dapat pekerjaan. Enggak, yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala.
Yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala. Bupati Madura itu Bangkalan, lulus SD bisa jadi bupati. Wartawan bingung sampean, Pak kok bisa sampean ini lulus SD jadi bisa jadi bupati? Kata Bupati Bangkalan, untung saya lulus SD, kalau saya lulus SMA bisa jadi gubernur saya ini. Ya kalau dipikir-pikir betul juga. Nah, Anda jangan beranggapan anak harus berpendidikan nanti. Silahkan nggak apa-apa, tapi yang penting agama jangan ditinggal. Nanti kalau ujian di sekolah umum ngajinya diliburkan. Ngajinya libur dulu nak. Sekolah belajar loh, kan repot, orang nggak paham ini. Padahal anak kita kalau kita training hafalan hafidul Quran, sering ngaji, itu menambah kecerdasan otak anak, Pak. Riset sudah membuktikan anak yang suka hafalan Quran atau suka ngaji itu dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala. Dan saya sendiri pernah buktikan. Saya dulu sekolah agamanya itu termasuk lambat. Saya dulu SD sekolah agama, tapi ketika SMP saya nggak sekolah agama, SMA baru sekolah agama lagi. Ketika masuk SMA masuk agama lagi, Pak Bu, ketika saya sekolah agama itu, yang satu kelas dengan saya itu SMA-nya cuma saya aja, SMP 2 orang, yang lainnya SD. Yang lainnya SD. Saya malu, lu yang paling besar saya ini. Ya, lainnya SD, yang satu kelas ini SD, yang setara kalau untuk pendidikan agamanya loh ya. Jadi SMP-nya cuma 2 orang, SMA 1 saya aja, kemudian yang lainnya satu kelas itu SD. Teman saya yang SMA itu sudah kelas agamanya tinggi-tinggi. Saya hampir malu. Saya tanya sama guru saya, gimana ini Ustadz, saya malu ini, masa saya aja yang SMP-nya SMA, SMP-nya 2 orang, yang lainnya SD, masa saya mau dikumpulkan sama anak SD? Kata guru saya, loh memang kemampuanmu seperti ini. Kalau kamu memang pendidikan agamamu tinggi, kamu ikut teman-temanmu yang SMA nggak apa-apa, tapi kemampuanmu seperti ini nggak bisa. Terus gimana supaya saya cepat pelajarannya? Kata guru saya, perbanyak baca Quran. Quran. Subhanallah, saya baca Quran, habis subuh Quran, habis zuhur Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib, habis isya, nanti nganggur pokoknya baca Quran terus. Ya, subhanallah Pak Bu, nggak lama subhanallah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nggak taunya teman-teman saya yang kelas tinggi itu akhirnya dapat berapa tahun satu kelas dengan saya. Saya kelasnya lompat, akhirnya dengan satu kelas teman saya, nggak pernah malu lagi akhirnya saya. Kenapa? Karena berkat bacaan Quran. Loh, saya sendiri merasakan orang yang kalau suka baca Quran itu dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang dengan yang tidak suka baca Quran. Makanya maaf kalau Anda pingin anak Anda pinter, ajarkan Quran dulu, hafalan Quran, kemudian suka ngaji. Itu kalau anak kita suka hafalan Quran, suka ngaji, Pak, insya Allah dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala. Anda nggak usah khawatir. Kadang-kadang cuma pinter-pinter, waktunya sekolah ujian ngajinya suruh libur. Ini salah ini pemahaman yang salah. Wah, sekolah sampai uang tinggi banyak. Ya, Anda maaf, sekolah kalau negeri masih murah Pak, kalau swasta SD berapa sekarang? Ya, Anda kalau SD nggak mati, kalau favorit sekali masuk 7 juta 8 juta per bulannya, nggak mati 400.000. Ya, itu di Bro. Kalau di Jawa malah ngeri lagi kan Pak. Saya punya sepupu anaknya TK, saya tanya berapa uang pendaftarannya, 25 juta. TK ini 25 juta. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini gimana SD SMP-nya ini? TK aja 25 juta yang favorit itu. TK loh ini Pak Bu, 25 juta. Di Bro ini masih murah kalau 5 juta 6 juta itu. Kalau di Jawa yang favorit ngeri. Nih, belum SPP-nya kadang-kadang 600 700. Wah, kalau untuk sekolah umum orang tua berani mengeluarkan banyak, yang penting anaknya berpendidikan bagus. Coba untuk ngaji, cari TPA yang bayarannya 20.000 itu per bulan. Itu pun nunggak 2 tahun nggak bayar-bayar. La haula wala quwata illa billahil azim. Gimana anaknya mau sukses
Gimana anaknya mau pinter ahli agama kalau perhitungan untuk agama? Kadang-kadang Pak Bu, kita untuk agama perhitungan, untuk sekolah umum anak kita nggak perhitungan. Itu yang salah. Itu yang salah. Jangan. Saya Pak Bu, maaf kadang-kadang ngundang ustadz ya atau ustada untuk ngajarkan ngaji anak saya, itu bayarannya lebih tinggi daripada biaya sekolah anak saya di sekolah umumnya. Saya nggak mau ngasih guru yang agama ngasih lebih rendah daripada guru umum, nggak mau saya. Kenapa? Karena barokahnya beda. Karena kadang-kadang guru agama ini mengajarkan anak kita supaya bisa kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Al-Quran, supaya nurut dengan orang tuanya, berbakti dengan orang tuanya. Kalau maaf, kalau guru umum cuma ngajarkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beda. Memang sama-sama bagusnya, cuma kadang-kadang barokah ke anak itu beda. Oleh karena itu Anda jangan perhitungan. Kalau untuk agama itu jangan perhitungan yang bagus. Kenapa? Karena penting, agama ini penting Pak Bu. Intinya kita ini dalam keluarga harus punya background agama. Apalagi zaman sekarang Pak Bu, ngeri. Hati-hati ya. Sekarang zaman pergaulan bebas. Maaf Pak Bu, kadang-kadang berapa banyak orang yang hamil di luar nikah, kadang-kadang masih SMP, kadang-kadang masih SMA, kadang-kadang masih SD sudah ngelem, SMP SMA main narkoba. Ngeri Pak Bu. Kalau Anda tidak mengenalkan anak Anda dengan agama, hati-hati, bakal nyesel nanti suatu saat. Tinggal nunggu waktu aja. Sekarang zaman gila Pak Bu, maaf ya. Kita kalau ngelihat problemnya orang itu ngeri ya. Jangan dianggap ringan. Ngeri zaman sekarang Pak Bu. Maaf, saya pernah lihat televisi 2 kali televisi dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kejadiannya sama jenisnya. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda, tapi kejadian jenisnya sama. Saya pernah melihat, maaf, anak SD kelas 5, kelas 6, maaf, memperkosa seorang anak perempuan, adik kelasnya kelas 4. Memperkosanya rombongan Pak, 5 orang. Sama kejadiannya, beda waktu, beda tempat. Ditanya dari mana? Lihat film dari HP. Hati-hati loh, jangan dianggap ringan. Anak, Anda cinta dengan anak, jangan main dikasih HP aja. Kadang-kadang anak dikasih HP 24 jam, nggak dikontrol apa yang dilihat. Kadang-kadang anak kita Pak lebih pintar daripada kita. Berapa banyak maaf anak yang masih kecil main judi online, banyak sampai berani mencuri uang orang tuanya gara-gara main game, pakai judi online game. Wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita ini kalau nggak didik anak kita zaman sekarang, ngeri Bu. Tinggal nyeselnya aja, tinggal nyeselnya. Kadang-kadang maaf orang tua zaman sekarang pingin nggak repot, pingin nggak diganggu sama anaknya dikasih HP. Tenang, anak saya kalau dikasih HP nggak ganggu Beb. Tenang, iya tenang. Suatu saat Anda yang nggak tenang. HP ini Pak Bu, madorotnya lebih tinggi. Anda kalau ngasih HP ke anak jangan tiap hari. Maaf, jangan tiap hari. Hati-hati, madorotnya tinggi. Berapa banyak anak yang sudah kecanduan HP Pak Bu, setiap mau diambil HP-nya nangis. Bahkan nggak sedikit, maaf, anak yang kecanduan sarafnya terkena penyakit saraf gara-gara sering main HP. Hati-hati, jangan sekali-sekali Anda memberi anak Anda HP 24 jam tanpa dikontrol. Jangan. Bahaya Pak Bu, madorotnya tinggi. Madorotnya tinggi. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang pingin nggak repot, anaknya rewel, anaknya ini dikasih HP.
Dikasih HP enak, kalau dikasih HP itu tenang, dia lihat YouTube, lihat ini, lihat itu, main game. Iya, Anda nggak merasakan sekarang Pak Bu. Apalagi kalau anak sudah dibiasakan mulai kecil. Saya punya kawan itu loh, di Bros ini, ponakannya terkena penyakit saraf umur 4 tahun, biru mukanya Pak Bu, maaf, nggak taunya dirujuk sampai ke Samarinda, nggak taunya dilihat oleh dokter Samarinda di CT scan karena terlalu banyak kena radiasi HP, sampai biru badannya, sampai biru, bukan karena penyakit loh ya, karena radiasi HP. Mulai kecil, mulai umur 2 tahun sama orang tuanya nggak lepas dikasih HP. Hati-hati, bahaya, madorotnya banyak. Itu bukan 1-2 orang loh Pak ya. Saya kadang-kadang lihat di televisi anak umur 6 tahun apa 7 tahun matanya sudah kena glukoma, nggak bisa ngelihat matanya sudah. Kenapa? Karena seringnya ngelihat HP, HP. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati. Zaman sekarang ini ngeri Pak Bu. Kita harus punya background agama ya. Kalau kita nggak paham agama, maka hadiri majelis ilmu, bawa anak kita supaya ngerti agama, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan ulama, supaya ngerti cara akhlak dengan orang tua, supaya bagaimana cara kehidupan di dunia, supaya kita nggak nyesel Pak Bu. Karena zaman sekarang ini ngeri, apalagi HP ya Allah. Dikit-dikit bertengkar statusnya di HP, kayak kurang kerjaan ya. Nanti makan status di HP, kadang-kadang live di HP makanan ya. Kalau mau makan jangan dimakan dulu, syuting prasmananya, orang nggak boleh ngambil makan dulu, suruh syuting dulu. Lo apa kerjaannya itu apa? Kok dikit-dikit main syuting, mau pamer apa? Jangan pamer kalau niatnya untuk sombongan malah dosa. Makanya jangan suka pamer di HP. Kadang-kadang pamer mobil, pamer rumah, pamer makanan, pamer emas-emasan, itu pun kredit, nyicil. Sudah nyicil pamer lagi. Yang kontan pamer aja nggak boleh, apa yang lagi kredit. Zaman sekarang waliyadzubillah min dzalik. Yang saya heran itu loh, pas makan ini loh Bu, live. Mas makan langsung itu live. Untung nggak tersendak itu. Pas makan itu apa fungsinya? Pas makan kok live, bukan baca doa. Ini live pamer ini itu. Kadang-kadang sampai mau ke kamar mandi Bu, dibuat status OTW kamar mandi. OTW kamar mandi. Untung nggak live di kamar mandi sekalian pas mandinya. Iya. HP ini kadang-kadang maaf ya, HP yang sekarang ini Pak Bu, kalau dibuat dakwah itu enak, tapi madorotnya lebih banyak. Saya kadang-kadang lebih seneng HP zaman dulu Nokia itu loh, yang tulalit itu. Enak sudah, buat SMS, buat telepon, sudah habis. Kalau zaman sekarang, wah, HP yang sekarang ini ngeri, madorotnya lebih banyak. Apalagi banyak penipuan, apalagi penipuan wajah pakai kamera 360, padahal jerawatnya seperti jagung-jagung, tapi ketika pakai kamera 360 atau iPhone langsung hilang mulus ya. Berapa banyak orang yang kenalan lewat HP ya, akhirnya diminta dilamar, nggak pernah ketemu, pas ketemu loh kok kayak gini, la haula wala quwata illa billahil azim. Akhirnya batal sebelum nikah ini. Makanya orang kalau mau menikah itu kan disunahkan untuk bertemu secara langsung, jangan lewat HP. Berapa banyak orang Pak Bu lewat HP kenalan, nggak taunya pas dilihat wajahnya nggak sesuai. Kenapa? Karena ada kamera 360 ya. Banyak madorotnya banyak ya. Oleh karena itu intinya Pak Bu, maaf ya, kalau ada majelis-majelis seperti ini hadiri, karena ini tempat turunnya barokahnya Allah Ta'ala dan pahalanya besar. Anda nggak usah khawatir Pak Bu,
orang yang suka menghadiri majelis ilmu itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala yang tidak pernah diberikan kecuali kepada orang yang menghadiri majelis ilmu. Rezekinya beda, rezeki khusus namanya, kata Nabi Muhammad SAW. Ada rezeki umum. Rezeki umum itu Pak untuk semua orang, muslim, non muslim, taat, nggak taat, dikasih rezeki umum. Tapi kalau untuk orang yang suka menghadiri majelis ilmu itu, kata Nabi Muhammad, dikasih rezeki khusus oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan Pak Bu, bukan saya. Nabi Muhammad sendiri. Kata Nabi Muhammad, man tafaqqaha fi dinillahi azza wajal kafawwahu ma'ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agamanya Allah Ta'ala, maka segala kebutuhannya, kepentingannya akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, dan dia akan dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, kata Nabi Muhammad SAW. Barokahnya banyak. Jangan cuma hadir ya, pingin dapatkan kotakan, ada minumannya, yang diincar makanannya. Jangan. Anda hadir itu cari barokah dan ridhonya Allah Ta'ala, nanti dapat rezeki dohir batin. Dapat rezeki dohir dan batin. Anda jangan cuma cari rezeki dohir saja Pak Bu, rezeki dohir dan batin itu beda loh ya. Rezeki dohir itu bisa Anda cari, uang bisa Anda cari, rumah bisa Anda cari, mobil bisa Anda cari. Tapi kalau rezeki batin Pak Bu, nggak bisa Anda cari dengan usaha Anda, nggak bisa, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rezeki batin itu Pak Bu nggak gampang sumpek, nggak gampang stres, nggak gampang galau, nggak gampang temperamental. Suami istri akur, orang tua dengan anak akur, sering ibadah, menjauhkan diri dari maksiat, itu namanya rezeki batin. Rezeki batin Pak nggak bisa dicari. Anda maaf bertengkar suami istri, pergi ke dokter, kira-kira bisa nggak dikasih resep? Dok, minta resepnya supaya saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira bisa nggak Pak Bu? Hah? Bertengkar, stres, ke dokter, rumah tangga, paling dikasih pil nepam Anda, diazepam itu, pil penenang anjing gila itu, atau epilepsi itu. Nanti besoknya lagi stres lagi. Anak Anda umpamanya kurang ajar dengan Anda, pergi ke dokter, dok minta resep supaya anak saya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nggak ada Pak Bu, dicari itu nggak ada. Itu semua pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau kita sumpek, stres, ke dokter, paling dikasih pil penenang. Dikasih pil penenang. Saya kemarin asam lambung, dikasih resep sama dokter. Saya lihat ada pil penenangnya, saya lihat di Google, saya buka satu-satu resepnya ini, apa isinya, saya ingin tahu. Gak taunya ada pil penenang diazepam, berapa miligram, pil untuk penenang orang epilepsi. Lu kaget, saya ini nggak epilepsi kok dikasih pil epilepsi. Saya bingung, saya telepon teman saya yang satunya dokter, ini saya kok dikasih pil diazepam untuk epilepsi. Oh enggak, itu memang bawaannya orang kalau asam lambung itu was-was, suka takut-takut nggak sembuh, takut mati. Kalau orang asam lambung yang parah seperti itu, makanya dikasih pil penenang. La haula wala quwata illa billah. Baru asam lambung sudah dikasih pil penenang. Gimana kalau orang yang stres sungguhan ini Pak Bu, asam lambung itu dikasih pil penenang sama dokter. Bayangkan, apalagi kalau orang stres, apalagi sampai gila. Wah ini mungkin dosisnya tinggi nih, tiap hari dikasih pil itu ya. Saya punya kawan itu Bu, nggak bisa tidur. Kalau tidur harus ada pil penenangnya, kalau nggak dikasih pil penenang nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara problem hidupnya. La haula wala quwata illa billah. Untung kita ini masih syukur, masih dikasih sehat, tidur enak segala macam, syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya orang kalau dikasih ketenangan batin itu nggak bisa dibayar dengan uang Pak Bu. Ketenangan batin itu nggak bisa dihitung dengan uang. Ketenangan batin itu bisa kita dapatkan diantaranya ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini.
Oleh karena itu penting kalau ada kesempatan hadir ya, Anda jangan cari alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu, jangan, tapi cari alasan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, jangan dibalik. Kenapa? Karena itu saking pentingnya majelis ilmu. Sudah dapat ilmu, dapat rahmat, dapat barokah, dapat ketenangan dari Allah Ta'ala ya. Maaf Pak Bu, kata Allah Ta'ala, orang yang tenang itu bukan orang ketika uangnya miliaran, bukan orang yang ketika dapat jabatan direktur, bukan Pak Bu. Berapa banyak orang yang uangnya miliaran tapi sering ke diskotik, sering zina, sering narkoba, sering minum-minuman. Bukan jaminan uang banyak kemudian hidupnya tenang. Enggak, kadang-kadang tambah kaya hidupnya tambah nggak tenang. Jangan dikira naik jabatan jadi direktur tambah enak, belum tentu. Kadang-kadang tambah naik jabatan tambah pusing, bebannya tambah berat. Orang itu bisa tenang Pak Bu karena satu sebab. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan menyebut, beribadah kepada Allah Ta'ala, kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa, kata Allah Ta'ala. Maaf Pak Bu, kita ini kalau pingin tenangnya jiwa, bukan rekening di bank banyak miliaran, bukan ketika jabatan suami kita tinggi, tanah kita banyak, bukan, tapi dengan mendapatkan diri kepada Allah Ta'ala, dijamin rumah tangga kita, hati kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan. Makanya orang kalau sering sholat, sering baca Quran, sering dzikir, sering hadir pengajian, itu dikasih ketenangan jiwa, walaupun uangnya pas-pasan Pak, walaupun jabatannya rendah. Maaf, Anda lihat orang yang istiqomah ke masjid, rata-rata 70-80% ke atas bukan orang kaya, bukan orang mampu. Saya sering lihat di masjid itu rata-rata 80% bukan orang kaya, tapi dikasih ketenangan oleh Allah Ta'ala. 5 waktu di masjid, nggak pernah telat. Subhanallah, itu namanya barokah. Itu namanya barokah. Bukan dilihat dari uang. Buat apa uang banyak kalau suami selingkuh? Buat apa uang banyak kalau istri umpamanya kurang ajar sama suami? Jabatannya tinggi tapi nggak nurut sama suaminya, anak kurang ajar, bentrok terus rumah tangganya, nggak enak Pak Bu. Maaf, semua dihitung dengan uang. Nggak ada dihitung dengan uang, itu nggak bisa. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dijamin hidup kita dunia akhirat enak. Bu, Pak, maaf, Anda jangan pernah mengukur dunia dengan akhirat. Dunia dengan akhirat ini nggak ada artinya Pak. Maaf. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, Anda kalau mau ngukur akhirat ini, surga dengan dunia, itu kata Nabi Muhammad ibarat jari telunjukmu kamu celupkan ke lautan yang luas, bukan ke gelas ini ya, ke lautan yang luas, celup jari telunjukmu, kemudian angkat satu jari telunjukmu, yang netes satu tetes itu kata Nabi Muhammad itu dunia. Sedangkan lautan yang luas itu ibarat akhirat kata Nabi Muhammad. Saya mau tanya Pak Bu, saya ini menyelupkan air di sini di gelas ini, kemudian saya tarik satu tetes, Anda bisa bandingkan nggak satu tetes dengan air satu gelas ini? Berapa perbandingannya? Siapa yang bisa bandingkan? Saya kasih uang 10 juta sekarang, walaupun saya bohong ya. Walaupun saya jujur nggak apa-apa, tapi nggak bakal bisa dibandingkan. Bisa nggak dibandingkan? Satu tetes dengan satu gelas ini bisa nggak dibandingkan? Nggak bakal ketemu perbandingannya. Apalagi lautan yang luas, kata Nabi Muhammad. Nggak, lautan yang luas itu ibarat surga Pak Bu. Orang paling melarat nanti di surga itu rumahnya lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Paling melarat loh ini. Yang saya pikirkan itu nyapunya itu loh gimana. Ini rumah kecil ada nyapu capek, apalagi rumahnya seperti langit dan bumi. Bisa Anda bayangkan Pak Bu? Nggak bisa dibandingkan. Cadar bidadari surga itu kata Nabi Muhammad, cadarnya ya, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya kata Nabi Muhammad. Cadarnya loh ini Pak Bu, ini belum bidadarinya loh ini ya.
cadarnya saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Isinya dunia ini emas, permata, batu bara, koridor lagi marak, ya, minyak bumi, uranium, itu digabung semuanya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu harganya masih lebih mahal cadarnya bidadari surga, kata Nabi Muhammad. Saya bingung, cadarnya ini dari apa? Kok bisa lebih mahal daripada dunia dan isinya? Ini belum bidadarinya loh ini Pak. Ini belum bidadarinya ini. Bu, suami ibu ini nanti di surga setiap laki-laki dapat 70 bidadari. Amin, semangat, subhanallah. Nggak usah diamini, pasti dapat. Kalau ibu-ibunya nggak dapat bidadara, nggak. Daun bidara iya di dunia. Wah, nggak boleh Pep, nanti di surga nggak boleh suami saya dapat bidadara. Jangan ngomong nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah di surga itu rasa cemburu dicabut oleh Allah Ta'ala. Nggak ada emosi, nggak ada cemburu. Kalau mau cemburu emosi sekarang di dunia nggak apa-apa. Tapi kalau di surga nggak ada cemburu. Ini suami Anda ini Pak Bu, nanti di surga satu orang dapat 70 bidadari. Satu orang dapat 70 bidadari. Tapi istri Anda Pak nanti di surga paling cantik, bidadari kalah dengan istri Anda. Tapi nanti di surga sama bapak-bapaknya nanti paling ganteng di surga. Tapi nanti Bu kalau di surga, kalau waktu di dunia ya ala kadarnya. Nah, nggak bisa Anda bandingkan surga dengan dunia ini, nggak bisa. Makanya rugi kalau ada orang terlalu mementingkan dunia sampai lupa akhiratnya. Jangan Pak Bu. Orang kalau ingat akhiratnya dapat, dunianya dapat. Ini resep loh ya. Tapi kalau orang lebih mementingkan dunia, akhiratnya belum tentu dapat, apalagi dunianya. Hati-hati. Ya, jangan dibalik. Anda jangan kerja sampai lupa nggak sholat di masjid, sampai nggak mau hadir pengajian, nggak mau baca Quran. Jangankan akhirat, dunianya pas-pasan. Tapi kalau orang lebih mementingkan akhirat, kata Nabi Muhammad, maka jangankan akhiratnya, dunianya akan datang sendiri merangkak kepada Anda, kata Nabi Muhammad SAW. Ini janji Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala, bukan saya yang mengatakan Pak Bu. Saya kalau mau bahas panjang lebar. Ini sudah malam, ya sudah setengah 10, hampir 1 jam saya ceramah ini. Ya, itu pun ceramah di depan cuma air putih aja. Coba tadi ada buah-buahan, mungkin bisa 2 jam saya ceramah ini. Cuma karena sudah air putih ya cukup 1 jam sudah cukup. Ya. Intinya dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Insya Allah akhirat dapat, dunianya dapat ya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberi istiqomah untuk bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk bisa selalu menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, dan mudah-mudahan berkat majelis ini doa-doa hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang ahli Quran, ahli zikir, anak yang taat kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad, dan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan berkat menghadiri majelis ilmu ini rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala, pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diangkat problem hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, sekali lagi saya mohon maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Jadi mungkin kalau ada kata-kata yang nggak pantas, kasar, saya mohon maaf. Saya tidak niat menyinggung ataupun atau yang lainnya. Ya, itu kesalahan pribadi dari saya sendiri. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala, rahmatnya dan ampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama.
dengan hajat, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala masing-masing, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya musul asir wa jabalakal kasir sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa kulli makhif yasirna kulli asir fatashirul asir alaka yasir. Allahumma malahtajul ya bani tafsir hajatuna katsir hajatuna katsir hajatuna katsir ikdi hajatina ya rab ikdi hajatil mu'minina wal mu'minat ikdi hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma nas'aluka sihhatan fid din wa Allahumma nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'ala tu'adzibana alaih. Allahumma nas'aluka jannatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhari wajhikal karim. Allahumma barik fi auladi wa fathum la tadruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa banatina min ahli khair min ahli ilmi min ahli iman min ahli taqwa min ahli Qur'an min ahli dzikir min al ulama wal fuqaha wal muhaddithin al mukhlisin al amilin min al abidin wal abidat wal zahidin wal zahidat wal zakirin wal zakirat. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa alaman. Rabbi firri wa liwalidayya rabbi firri wa liwalidayya rabbi firri wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.